Pergantian tahun 2021 menuju 2022 diwarnai dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Mulai dari kenaikan harga cabai yang mencapai Rp100.000 per kilogram, harga telur, minyak goreng, hingga harga LPG. Di tengah gejolak harga ini, Bank Indonesia optimistis perekonomian Indonesia tahun depan bisa bangkit dan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Pengendalian penyebaran virus COVID-19 menjadi salah satu kunci pendorong perekonomian. Ekonomi akan pulih pada tahun 2022. Insya Allah, pertumbuhan akan lebih tinggi, mencapai 4,7 sampai 5,5% pada 2022, dari 3,4 sampai 4% pada 2021. Muhammad Faisal dari KOR Indonesia menilai sejumlah kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi tahun depan. Misalnya saja kenaikan harga LPG, kenaikan harga bahan pokok, hingga rencana penghapusan premium dan pertalite. Pent up demand khususnya ya dari dorongan konsumsi rumah tangga dari masyarakat kelas menengah, khususnya menengah atas. Nah, ini akan membantu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Nah, hanya masalahnya kalau kita melihat beberapa kebijakan terakhir ya yang sudah dilaksanakan pada akhir penghujung tahun 2021 dan akan diimplementasikan di tahun 2022, ini banyak yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Terutama di kebijakan-kebijakan terkait yang mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang sudah terjadi, misalkan LPG ya, dan juga ada kenaikan sejumlah bahan pokok akhir tahun ini ya, termasuk diantaranya minyak goreng, premium dan pertalite. Ini share-nya terhadap total penggunaan BBM ini sangat dominan ya, bisa sampai 86% ya kalau berdasarkan data terakhir. Nah, ini akan berdampak pada inflasi. Lonjakan harga yang dirasakan masyarakat di akhir tahun 2021 dan diperkirakan berlanjut di tahun depan, apakah bisa jadi batu sandungan besar bagi perekonomian? Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja Anda selalu sehat. Senang sekali karena Indonesia Business Forum kali ini sedang bersama dengan tamu spesial, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi seperti apa kemudian outlook di 2022. Nah, ini penting bagi Anda untuk mengambil kebijakan, termasuk juga para ibu-ibu ini ya. Kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2022 mendatang. Saya langsung sapa saja Pak Menteri. Pak Menteri, apa kabar? Baik, Mbak Brigita. Harus selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Menteri, ini sebelumnya kami berterima kasih karena Pak Menteri sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi di Indonesia Business Forum, Pak. Pak Menteri, ini ada hal yang menggembirakan karena pada akhirnya di 2021 setelah resesi di kuartal ketiga kita bisa keluar dari jurang resesi. Nah, kalau dari evaluasi Kemenko Perekonomian sendiri, bagaimana catatannya? Ya, pertama tentu kita bersyukur bahwa kita mampu menangani pandemi COVID dan dalam lebih dari beberapa bulan terakhir ini, hampir lebih dari mendekati 5 bulan, kasusnya flat. Jadi kasusnya di bawah 100. Dan tentunya kita tidak boleh juga tidak waspada karena ada kasus baru Omikron, walaupun di berbagai negara sudah melihat bahwa Omikron ini lebih, dalam tanda petik, tidak lebih berat dari varian Delta. Dan beberapa negara sudah melihat siklusnya 4 hari, walaupun sekarang sudah banyak negara kedapatan Omikron, termasuk di Indonesia. Sehingga dalam situasi seperti ini perekonomian bisa tumbuh. Dan kita lihat dalam situasi tertekan kemarin, itu pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga masih 3,5%. Nah, itu masih kita mendapatkan dukungan daripada ekspor super komoditas, apakah itu kelapa sawit ataukah itu nikel dan turunannya. Diperkirakan akhir tahun ini ekspor daripada kelapa sawit bisa mencapai 23 billion, ekspor iron and steel, baja termasuk nikel, itu 20,8 billion. Jadi ini ekspor Indonesia juga mencapai record high. Nah, dengan demikian kita juga memonitor indeks keyakinan konsumen juga udah 118. Sedangkan Purchase Manager Index itu juga angkanya di atas 51, 53,9.
Sehingga dengan demikian faktor fundamental kita ini sangat kuat. Sehingga kami yakin di kuartal keempat ini pertumbuhan ekonomi antara 4,5 sampai 5% di kuartal keempat. Sehingga secara year on year pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 3,7 sampai dengan 4%. Pak Menteri, ini tadi kan Pak Menteri baru sampaikan bahwa ada kinerja positif dari perdagangan kita, ekspor yang baik dari komoditi-komoditi andalan. Nah, selain faktor adanya super komoditi itu tadi Pak, faktor apa yang kemudian juga mendorong pada akhirnya kita bisa keluar resesi dan ada pertumbuhan positif yang tentunya ini menggembirakan? Jadi engine ekonomi kita yang kuat ada 4. Satu terkait dengan APBN, di mana diharapkan serapan APBN di kuartal keempat ini meningkat. Kita lihat capaian PNBP kita, pendapatan negara bukan pajak, itu mencapai 100% sudah di bulan November. Pendapatan pajak dari perkiraan Menteri Keuangan tahun ini 100% pun tercapai. Sehingga dari segi penerimaan, apalagi cukai lebih. Jadi dari segi penerimaan aman. Kemudian yang berikut tentu sektor lain adalah dari segi konsumen. Kemarin di bulan kuartal kedua udah sempat mencapai 6% pertumbuhannya, dan di kuartal ketiga turun 1%. Nah, kami berharap di kuartal keempat ini akan naik lagi. Kemudian juga dari segi investasi, kami berharap di tahun ini angka 900 triliun itu bisa ditembus dari investasi. Sehingga kalau semuanya kembali dari APBN kita bisa diharapkan bisa capaiannya maksimal. Kemudian juga dari segi investasi bisa memenuhi target, dan juga dari konsumen memenuhi target, plus sektor industri juga pulih. Nah, ini yang mendorong bahwa keempat engine kita semuanya bergerak. Ada 4 engine yang kemudian mendorong. Nah, tapi kalau pemerintah sampaikan kan ada motor penggerak yang kemudian dijadikan sebagai lokomotif utama, yakni vaksin yang Bapak sampaikan di awal tahun, dan juga PEN, Pak. Nah, ini efektivitas dari 2 mesin itu, terlepas dari Undang-Undang Ciptaker yang putusannya kurang menyenangkan di MK, 2 faktor itu apakah juga mendorong atau memberikan kontribusi yang sangat besar, Pak? Jadi pertama tentu kalau kita lihat vaksinasi kita sudah mencapai dosis pertama di atas 70%, dan dosis kedua sudah di atas 40% dari jumlah penduduk Indonesia sesuai tanda WHO. Nah, memang masih ada carry over ke semester kuartal pertama tahun depan, terutama untuk anak-anak. Karena anak-anak yang usia 5 sampai 11 tahun kan baru kita mulai. Jadi diharapkan ini bisa diselesaikan di kuartal pertama. Namun dengan capaian ini kita sudah lihat bahwa mereka yang tertular virus relatif sudah turun. Jadi kondisi kesehatan sudah relatif baik. Namun kita harus jaga dengan hal lain, yaitu protokol kesehatan, juga membatasi kegiatan-kegiatan kerumunan. Apalagi kita tahu Omikron ini penularannya lebih cepat. Nah, oleh karena itu di samping itu tentu kita melihat program pemulihan ekonomi yang pagunya itu sudah realisasi sekitar 75% dari 744,7 triliun. Diperkirakan sampai akhir tahun ini bisa direalisasikan 90%. Jadi dengan demikian kita melihat klaster daripada perlindungan sosial juga bisa baik, kemudian dari segi bantuan UMKM dan juga sektor dunia usaha itu baik. Demikian pula fasilitas perpajakan, PPh pasal 25 dan juga pajak UMKM yang ditanggung pemerintah, kemudian PPNBM otomotif juga terserap 100%, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti walaupun belum dimanfaat secara maksimal, namun ini semuanya mendorong perekonomian untuk bergerak. Ada hal-hal baik yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Hanya saja kalau dari evaluasi di kuartal ketiga yang tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, masuk kuartal 4 juga akan berakhir, Pak Menteri, tentu kita ingin tahu tantangan-tantangan apa sih yang kemudian masih menjadi catatan bagi Indonesia supaya pertumbuhan ini menjadi lebih positif, Pak? Ya, tentu kita tidak bicara lagi 2021, kita langsung bicara 2022.
Nah, tentu di 2022 ada program-program yang pemerintah akan lanjutkan. Salah satu adalah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Nah, di tahun ini kita buat penurunan kemiskinan ekstrim di 35 kabupaten, di 7 provinsi. Dan pemerintah sedang melakukan susenas dari BPS, dan diharapkan nanti dari hasil susenas ini, apalagi pemerintah membuat program tambahan, yaitu kartu sembako 3 kali untuk penanganan kemiskinan ekstrim, dan juga bantuan dari desa, itu juga 3 kali bantuan, 3 bulan. Nah, ini kita akan lihat apakah program ini efektif untuk memerangi kemiskinan di tahun 2022. Karena 2022 targetnya ada 212 kabupaten kota yang akan diberikan program. Dan program ini kita tahu dari kemiskinan ekstrim ini 60% daerah pesisir. Jadi pemerintah terus fine tune berdasarkan susenas program perlindungan sosial mana yang efektif, dan ini kita akan lanjutkan di tahun depan. Itu ada jaring pengaman sosial yang kemudian semakin dikuatkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan tidak semakin meluas. Nah, berkaitan dengan penambahan lapangan kerja yang kita tahu ini kan makin banyak akibat dari pandemi yang membuat banyak perusahaan tutup, Pak. Ya, dari segi realisasi pembayaran PPH, kita lihat bahwa mereka mulai hiring. Jadi kita lihat PPH, ada hal baik gitu ya, Pak Menteri. Pengurangan angsuran aja realisasinya 123%. Artinya sudah ada mereka melanjutkan beroperasi dan mempekerjakan. Jadi tandanya jelas. Kemudian juga kita lihat kita bantu PPN untuk sewa outlet, kita bantu subsidi upah, sehingga dengan demikian ekonomi bergerak. Dan kalau ekonomi ini kita bisa pertahankan di tahun 2021 ini di level 3,7 sampai dengan 4%, berarti ada penambahan lapangan kerja yang terbuka dari program pemulihan ekonomi ini. Ini ada target optimis di 2022, Kemenko Perekonomian mencanangkan 5,22%, Pak Menteri. Ya, dengan asumsi kesehatan stabil seperti saat sekarang, tentu kita lihat pertumbuhan itu dimungkinkan, apalagi kita lihat ekspor dari segi nikel itu naiknya besar sekali. Jadi kalau kita ekspor bahan baku saja itu nilainya 2 triliun, 2 billion dollars, tapi kita tahun ini bisa mencapai 20 billion. Dan ini kenaikannya delta. Demikian pula sawit kita naiknya juga tinggi. Karena demikian pula harga batu bara dan yang lain. Momentum ini 6 bulan. Jadi momentum ini kita jaga sampai 6 bulan, kita lihat berikutnya. Tentu ada tantangan yang di dunia. Seperti ada kasus Evergrande, perusahaan properti Cina yang hutangnya 300 billion tidak bisa dibayar. Jadi ini akan berpengaruh di tahun ini. Kemudian Amerika sendiri inflasinya tinggi dan ada kemungkinan tapering off, menaikkan tingkat suku bunga. Namun kita melihat bahwa Indonesia saat sekarang inflasinya sangat rendah. Salah satu dari negara yang inflasinya rendah yaitu 1,7%. Nah, tentu biasa menjelang Natal tahun baru ada pedagang-pedagang mengambil kesempatan untuk menaikkan. Nah, kesempatan-kesempatan ini kita harapkan nanti di bulan Januari sudah mulai turun lagi. Sehingga kita lihat dari berbagai komoditi, namun di anggaran pemerintah sendiri inflasi kita dipatok 3%. Jadi antara 1,7 sampai 3% masih ada ruangan 1,3% terkait dengan inflasi. Dan di situ kan dalam APBN plus minus 1%. Jadi kami melihat dari segi fundamental relatif aman, sehingga kami optimis targetan yang 5,2 itu bisa dicapai. Secara fundamental aman, tapi ada yang bikin ibu-ibu deg-degan karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri berkaitan mengenai naiknya beberapa harga komoditi di pasar. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mengupayakan kestabilan harganya agar ibu-ibu tidak semakin deg-degan menyambut 2022? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Ya, kita lanjutkan dialog Indonesia Business Forum. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian paparan dari Pak Menteri Evaluasi di tahun 2021. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan dua orang narasumber membahas mengenai harga-harga pokok naik hambat laju ekonomi 2022K. Sudah ada dua orang narasumber bersama saya langsung saja perkenalkan. Ada Bu Suryani Motik yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Ketua Umum HIPI. Bu Yani, apa kabar? Alhamdulillah. Ini sudah semakin cerah kayaknya, teman-teman sudah ada perbaikan. Apa seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi? Ya, akhir tahun menatap tahun depan kita harus optimis. Oh, harus selalu optimis. Kalau pengusaha regardless apapun mesti optimis lah. Dan tentunya ada Bang Faisal Basri, ekonom senior Indef. Bang, sehat? Selamat malam, Mbak. Terima kasih akhirnya Bang Faisal di akhir tahun ini mau datang ke IBF setelah sekian lama online terus ya, Bang. Sehat, yang penting sehat. Ini saya ke Bu Yani dulu. Bu Yani, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, Bu. Sangat optimis dan catatannya baik semua sebenarnya progresnya. Pengusaha juga menilai begitu. Ya, balik lagi. 2 tahun kemarin kita memang sebelumnya kondisinya nggak terlalu bagus. Ditambah buruk lagi karena kondisi COVID. Alhamdulillah kan kita melihat perbaikannya jauh sekali setelah worstnya tuh di bulan Juli ya. Bulan Juli tuh kita keluar aja nggak berani kan. Tapi mulai Agustus, September, kalau lihat rapat-rapat di kantor sih gitu ya, akhir tahun memang trennya naik gitu. Kita punya revenue naik gitu. Ini memang balik lagi karena panglimanya adalah kesehatan. Kalau kesehatannya bisa di-manage dengan baik, itu kita lebih optimis lagi. Mudah-mudahan Omnicon ya, Omnicon ini bisa lebih dihandle lah gitu, lebih pengalaman pemerintah dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari negara yang lain, nggak parah lah gitu. Tapi kalau kita melihat dengan segala macam daya dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, mulai tadi vaksinasi, dana pen, strategi-strategi lain, insentif-insentif yang diberikan, apakah ini sudah cukup efektif kalau dari catatan pengusaha? Kalau saya sih ngelihatnya begini, pengalaman yang lalu. Apakah Omnicon akan menghantam kita atau tidak, kita lihat nanti. Ini kan orang pada liburan baik ke luar negeri ataupun ke daerah, nanti masuk mungkin mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Januari. Nah 2 minggu setelah itu kita lihat kalau misalnya yang terpaparnya jumlahnya banyak, itu pasti punya dampak ke ekonomi lagi. Tapi kalau yang terpapar masih bisa di-manage, di karantinanya benar-benar gitu ya, pintu masuknya nggak ada lagi sogokan, si ini boleh di rumah, si itu enggak gitu kan. Nah mungkin itu akan mengurangi gitu. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah memang bagus gitu ya persiapan-persiapannya. Tapi ada beberapa catatan juga, misalnya kan mau ada subsidi beras. Ya berasnya beras lokal gitu kan. Nah terus misalnya mau ada ini penggunaan produk lokalnya, barang-barang lokalnya karena kalau dibuat di dalam negeri itu yang dibeli oleh APBN pasti multiplier efeknya akan lebih banyak daripada kalau misalnya impor gitu. Nah saya kira itu. Nah kemarin catatan untuk ekspor juga gitu. Ekspor kan kalau komoditas ada 3 komoditas unggulan. Tapi di luar itu sebenarnya kita punya peluang juga ekspor. Teman-teman di Mamin, teman-teman di industri gitu ya. Banyak daerah dan negara lain nggak. Kayak teman saya di alat-alat elektronik rumah tangga peluangnya besar, tapi sempat macet gitu di bulan Agustus, September, Oktober karena kontainernya yang tidak tersedia. Nah akhirnya bicara dengan buyer pakai harga premium, masih untung kurang lebih gitu, nah bisa ekspor. Nah mungkin yang seperti ini juga mesti dilihat, diantisipasi. Jadi di skala mikro ke bawahnya juga produk-produknya digunakan produk lokal, belanja APBN-nya juga buat barang-barang lokal, dibeli dari produk lokal gitu. Nah saya nggak tahu memang online marketing, tapi kan penelitiannya Indef barangnya banyak dari Cina. Nah kalau barangnya lokal itu kan pasti multipliernya lebih tinggi. Bagaimana caranya itu kebijakan? Ini kan bicara soal kebijakan juga yang harus dicermati. Nah mau online tapi infrastruktur online-nya masih juga. Nah infrastruktur Mbok ya ke depan karena kita sudah bicara 5G, 4G gitu ya. Bukan hanya jalan lagi gitu, tapi digital marketing atau digital ekonomi kita masukkan ke knowledge ekonomi, new ekonomi, ini arahnya digital ekonomi ini saya kira yang
juga harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah gitu. Karena kita masih kendala banget untuk ekonomi kreatif selama lagi masa pandemi begini. Ini seminar-seminar jalan terus gitu ya. Seminar-seminar jalan terus online semuanya. Kalau sudah menyangkut 10-15 negara, IO-nya yang dapat nggak IO lokal, IO Singapura, backupnya juga dari Singapura karena katanya di kita nggak siap gitu. Nah yang begini-begini kan, ini kan mau bicara digital ekonomi, kalau infrastruktur kita enggak, kita ketinggalan lagi gitu. Cuma akhirnya slogan aja jadinya 5G gitu loh. Bang Faisal, kalau kita lihat sebenarnya ada optimisme di 2022, tetapi catatannya masih banyak ya. Apalagi berkaitan tadi disinggung lagi infrastruktur yang sepertinya kita masih belum siap, alokasi-alokasi yang belum tepat sasaran. Nah kalau dari evaluasi Bang Faisal sendiri. Tadi kan Pak Menteri bilang inflasi rendah ya. Tapi kan ada yang disembunyikan gitu. Yang disembunyikan apa? Karena sudah lebih 4 tahun harga BBM ditahan. Sudah lebih 4 tahun harga LPG ditahan. Sudah lebih 4 tahun tarif listrik ditahan. Dan tahun depan tidak sanggup lagi pemerintah. Jadi semua akan naik. Jadi BBM caranya dengan membunuh premium. Saya setuju semangatnya. Kemudian gas juga sudah naik, ya. Kemudian ingat pengusaha batu bara sedang melobi pemerintah sekarang agar DMO-nya menggunakan harga internasional. Jadi bukan $70 lagi. Kalau PLN beli $150, maka terbang itu tarif listrik. Jadi risiko tahun 2022 adalah inflasi sangat boleh jadi bisa lebih tinggi. Dan kemudian yang kedua, kelihatannya harga-harga komoditi akan mulai normal kembali. Sekarang juga sudah mulai trennya turun, sehingga kita tidak bisa berharap dari ekspor sebagus tahun ini. Sedangkan import itu akan lebih melambung karena proyek-proyek jalan terus semua. Dan komponen import dari proyek itu besar sekali. Jadi langsung current account kita atau transaksi berjalan kita, ekspor impor kita tidak bisa lagi sebaik sekarang. Oleh karena itu saya perkirakan tahun depan akan lebih baik insya Allah. Dengan satu catatan Om Rikon ya. Karena ini kan mirip yang lalu-lalu di pertama kali ada COVID di Indonesia kan belakangan. Wah tenang Indonesia nggak ada. Nah sekarang mirip nih. Tenang Indonesia baru 64 Om Rikonnya. Kemudian Singapura udah 600. Nah kenapa di Singapura udah 600 jauh lebih tinggi dari Indonesia? 10 kali dari Indonesia. Tapi tenang. Karena semua penduduknya sudah divaksin. Kita baru 40. Nah, pertanyaannya kemana aja ya? Jadi sementara vaksinasi kita itu terburuk di ASEAN 5 ya. Vietnam, Kamboja itu 80%. Ya, kalau tinggi-tinggi semua. Jadi mereka lebih siap menghadapi pelonggaran itu. Kalau sudah divaksin, Omikronnya datang, efeknya kepada manusianya juga relatif mild ya. Sehingga lebih pede. Nah kalau kita nih level 1 sekarang statusnya tapi vaksinasinya ya sesuai target ya iyalah. Tapi kan common sense saja baru 40% loh gitu. Jadi risikonya tentu saja lebih besar. Jadi satu inflasi, kedua risiko, ketiga adalah harga-harga komoditi akan lebih rendah. Sehingga kedepannya tidak akan seoptimis yang disampaikan pemerintah tentu saja. Tapi kalau kita melihat catatan-catatannya ini kan baik semua ya. Sekalipun program-program yang tadi disampaikan masih ada bolong celah di mana-mana kalau dari catatan-catatan Bang Faisal dari hari ke hari. Dan ini sebenarnya masukan yang baik untuk bisa dijadikan evaluasi sebenarnya. Nah yang paling utama yang harus segera diperbaiki agar nanti
target 5,22 yang dicanangkan oleh pemerintah di 2022 ini paling tidak bisa teraih, dan Bu Yani serta teman-teman paling tidak nafasnya agak panjang gitu. Apa Bang Faisal? Perbankan. Jadi saya baru cek lagi ya data-data itu. Jadi penyaluran kredit ke sektor swasta dibandingkan dengan PDB-nya, Indonesia tidak sampai 40%. China 200%, 180%, semua negara ASEAN, jangan bicara Indochina ya, semua negara ASEAN itu di atas 100%. Nah jadi bank-bank ini sampai sekarang, walaupun pidatonya sih banyak, UMKM segala macam, tapi kredit to GDP ratio kita masih di bawah 40%. Nah, jadi kredit ini, perbankan ini kan ibaratnya jantung. Jadi saya ingin mengatakan gini lah, semua baik kecuali jantung. Coba gitu. Nah jadi kalau detak jantungnya lemah, ya gerak langkah kita juga lemah. Nah pertanyaannya kenapa ya perbankan itu nyalurkan kreditnya sedikit? Karena lebih getol membeli surat utang pemerintah gitu. Jadi perbankan Indonesia adalah pembeli terbesar surat utang pemerintah. Jadi uang masyarakat masuk kan, uang masyarakat masuk ke perbankan, oleh perbankan dikasih kreditnya dikit tapi lebih banyak untuk membeli surat utang. Dan pemerintah senang karena utangnya naik terus. Nah inilah, jadi nggak bisa kan model pembangunan seperti ini tuh membuat ekonomi Indonesia kembali ke periode sebelum COVID. Nggak bisa. Tidak ada satupun inisiatif untuk membereskan jantung. Oke, ngeri juga. Bu Yani emang susah ya? Iya, kenyataannya memang nggak mudah gitu loh. Sekarang gini, pada saat COVID kan semua memang kita nih force major sebenarnya kan. Terus bisnis pada nggak jalan. Begitu mau jalan lagi restructuring, pemerintah kucurin uang. Restructure, tapi resiko kan kita udah bahas berkali-kali, bukannya pertama kali saya teriak saya dari pikir awal. Udah ada perbaikan, ternyata belum. Enggak lah, sampai sekarang nggak ngocor-ngocor kredit, gitu loh. Tetap aja, ya tadi, kenapa buat perbankan? Karena kinerjanya perbankan kan nggak dilihat dari seberapa banyak, termasuk misalnya perbankannya yang BUMN punya gitu. Harusnya kan dia menjadi leadingnya ya. Kalau swasta lebih hati-hati, kalau BUMN, BRI, Mandiri, BNI lakukan itu akan nolong. Jadi kriteria dari bagus misalnya KPI-nya, KPI perbankan bukannya hanya seberapa menguntungkan, tapi seberapa banyak mestinya kredit yang disalurkan. Tugas utamanya kan begitu, perbankan ini kan enggak dapat duit dari pemerintah kucuran, tapi uangnya dibeliin SBI atau uangnya dibeliin surat utang dari pemerintah. Lalu ini nggak ada multiplier effect. Nah pengusaha susahnya setengah mati mau cari kredit gitu, dengan alasan ini sunset, sunrise atau bisnisnya bermasalah. Ya 2 tahun ya pasti bermasalah, di semua juga bermasalah. Mana ada kita 2 tahun nggak ada jualan, terus tiba-tiba mau bermasalah. Kita freeze, kita bertahan aja 2 tahun udah bagus. Di beberapa negara kan langsung nggak lagi pakai kebijakan lewat bank lewat ini, langsung ke pengusahanya dikasih, mana ini punya potensi ekspor berapa butuh biayanya, langsung ke pengusahanya. Perbankan cuma fasilitasi aja, ini kan lewat perbankan pengusahanya di ujung gitu loh, akhirnya perbankannya nahan juga pengusaha nggak bisa apa-apa. Jadi syarat yang disampaikan oleh perbankan itu syarat kondisi sebelum COVID. Iya, kondisi normalnya nggak bisa dong. Nggak ada perubahan ya memang ya? Nggak ada, cek aja ngomong sama orang bang. Data menunjukkan sahih sekali itu, bisa tidak kelihatan lah. Nah sekarang memang pertumbuhan kredit itu sudah tidak minus lagi. Jadi 3 bulan terakhir, datanya sampai Oktober ya, 3 bulan terakhir itu naik 1,2, karena ada targetnya udah digetokin 3, tapi 3, sementara pertumbuhan dana masyarakat ke perbankan 11 lawan 3 coba. Sehingga loan, istilahnya loan to deposit ratio-nya turun terus seperti perosotan. Nah itu. Dan no one care gitu.
Nah itu bagaimana mungkin ekonomi bisa tumbuh, bagaimana mungkin dunia usaha bisa berkembang. Kalau tadi sumber dananya dia mau sudah restructure, oke, sudah bertahan bagus. Ada peluang nih pasar, kan mesti disuntik. Nggak ada yang mau nyuntik. Bilangnya dia masih nggak yakin, nanti COVID-nya belum selesai. Kita juga nggak yakin. Gitu loh, tapi kan mesti ada dong resiko. Nah ini mesti skema-skema, apakah asuransinya. Nah pemerintah juga kalau kayak di Amerika, kan langsung ke pengusahanya kan, nggak lewat perbankannya kan, tapi mekanismenya kan. Kan ada skema yang kemudian pemerintah di tahun lalu ini ada dibentuk IFG yang kemudian ada jaminan kredit, tapi apakah itu belum cukup juga? Tidak nampak di data. Oh oke. Yang jelas realisasi nggak jalan. Saya nggak tahu di mana. Kalau ditanya sama teman-teman saya yang punya peluang lagi, balik lagi ke orang dulu, pinjam lewat teman-teman. Gitu. Atau orang yang duitnya idle, ya udahlah invest, bunganya 2%-an sebulan. Gitu. Ini kan nggak sehat. Gitu. Nah potensinya ada, tapi nggak tahu ya. Orang banknya tuh, saya pengalaman sih, kalau misalnya kita mau bisnis maju, orang banknya tuh mesti ngerti nature dari bisnis, baru bisa jadi partner yang baik. Dia bisa diajak dialog dari bisnis di era COVID. Nah itu lagi yang lebih penting. Ya, nature di era bisnis di era COVID, jadi bisa diajak diskusi. Dia nggak bilang ini pokoknya SOP-nya begini. Oke. Ada masalah di jantung yang tampaknya masih belum selesai. Lalu masalah apa lagi yang dimungkinkan dialami dan membuat cemas banyak ibu-ibu? Sesaat lagi tetap bersama kami. Anda masih bersama Indonesia Business Forum dan saya masih berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Pak Menteri, nah kita lanjutkan lagi, tadi sudah sempat disinggung bahwa ada fundamental yang semakin baik, harga komoditi andalan yang menunjang kondisi perekonomian dan neraca dagang kita yang semakin baik. Nah, tapi ada yang juga bikin deg-degan karena beberapa harga komoditi di pasar ini mulai naik, Pak, seperti cabai, telur, dan lain-lain. Nah, Kemenko Perekonomian, tapi dengan catatan inflasi masih rendah tadi pemerintah sampaikan. Bagaimana kemudian membuat agar masyarakat ini tetap tenang walaupun dengan kenaikan-kenaikan harga, walaupun sebenarnya tidak tenang juga, Pak? Ya, pertama tentu kita lihat kenaikan ini sifatnya terus-menerus atau karena supply and demand yang meningkat, atau ini karena hal lain. Salah satu yang naik karena harga yang naik adalah kelapa sawit, di mana minyak goreng kan sempat naik. Tapi pemerintah sudah menugaskan untuk adanya operasi pasar. Sehingga operasi pasar di beberapa pasar dipatok di angka 14.000. Kemudian yang kedua, beberapa komoditas lain termasuk telur. Telur itu kemarin salah satu yang harganya dipres, tertekan ke bawah. Karena kemarin harga jagungnya kan meningkat antara 4.500 sampai 5.200. Nah kemarin para peternak itu juga para feed mill, terutama yang kecil, pedagang ayam dan telur, kemarin kan sempat protes juga karena dia tidak mendapatkan dengan harga rendah. Nah akibatnya ayamnya itu dipotongnya telat. Nah karena telat produksi telurnya bertambah. Nah namun menjelang tahun baru ini spike, ada kenaikan sedikit. Nah ini pemerintah masih monitor. Ya. Nah itu dari komoditi, Pak, termasuk juga ini yang ada titipan-titipan, Pak, berkaitan mengenai kenaikan harga gas, Pak. Nah, ini bikin ibu-ibu juga makin deg-degan ini, Pak. Lumayan, Pak, 23.000 soalnya, Pak, untuk yang 12 kilo, Pak. Iya, tentu harga gas ini kaitannya tentu yang dengan LPG 3 kilo. Jadi kalau disparitasnya terlalu tinggi kan ada kemungkinan shifting ke 3 kilo, artinya mereka yang diberikan kepada mereka yang sebetulnya tidak berhak untuk mendapatkan 3 kilo. Jadi ini akan menambah kebocoran. Pemerintah akan melihat, karena salah satu yang juga dievaluasi apakah LPG 3 kilo ini akan dengan sistem seperti sekarang yang mudah bocor atau digeser sesuai dengan perencanaan dalam sistem yang tertutup. Artinya mereka yang membeli adalah yang mempunyai jatah.
Tetapi memang ada tantangan para pengusaha UMKM. Ya. Jadi UMKM itu kemarin selalu dalam kebijakan pemerintah, UMKM diberikan pengecualian-pengecualian. Jadi ada prioritas khusus Ya, supaya tetap ya. bisa berkembang ya Pak ya. Pak Menteri, berarti nanti di 2022 selain tetap menjaga komoditi-komoditi unggulan seperti misalnya kelapa sawit, batu bara, nikel yang dengan harapan harganya tetap tinggi Pak. Apalagi kemudian strategi yang sudah disiapkan agar 5,22 itu pada akhirnya bisa tercapai dan kalau bisa lebih tinggi lagi Pak. Iya, ya tentunya salah satu adalah investasi. Kita berharap PT INA atau Sovereign Wealth Fund sudah mulai bergerak. Sehingga ini kan sudah pemerintah sudah memberikan modal 30 triliun. Sehingga tentu tinggal realisasi proyek-proyek mana yang akan dibiayai. Kemudian kita mendorong proyek strategis nasional, PSN. Nah, proyek strategis nasional juga ini kan nilainya sampai 2024 itu mendekati 5.000 triliun. Jadi ini terus pemerintah akan dorong. Tambah lagi juga menyelesaikan beberapa smelter yang sedang dibangun. Nah ini yang di pipeline sendiri, smelter ini angkanya 230 triliun. Nah tentu dalam 2-3 tahun ke depan, kalau proyek-proyek ini terus didorong, maka tentu serapan tenaga kerja akan semakin pasti. Dan ditambah lagi ada satu engine lagi yaitu digitalisasi. Nah digitalisasi ini di tahun 2020 itu kan 40 billion. Di tahun 2021 dia loncat ke 70 billion US dollar. Dan di 2025 diperkirakan naik lagi ke 130 billion. Jadi transformasi digital ini yang perlu kita dorong karena transformasi digital ini sangat diminati oleh anak-anak oleh anak-anak muda kita, para milenial dan juga ekonomi ini dikuasai oleh mereka yang usianya mid-30s lah, 30-an, antara 30 sampai 40. Nah ini yang perlu kita dorong, tetapi tentu pemerintah melihat salah satu yang juga muncul tinggi itu di bidang fintech, yang sampai 170 triliun di tahun ini. Nah tentu kita harus menjaga juga jangan sampai ada yang kena, artinya yang tidak informasinya tidak cukup, sehingga ini juga banyak menimbulkan fraud, terutama untuk pinjol-pinjol ilegal, dan pemerintah melalui kepolisian juga mengambil secara tegas karena jangan sampai nanti ada efek-efek samping terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Pak Menteri, ini kesempatan terakhir apa yang Pak Menteri mau sampaikan pada masyarakat Indonesia di 2022? Ya tentu pertama di tahun 2021 ini adalah tahun yang berat, tetapi solusinya adalah inovasi. Dan selain inovasi adalah optimisme, sehingga bekal untuk 2022 adalah teruslah berinovasi, kemudian terus optimis, dan kami yakin bahwa kita akan maju, dan jangan lupa protokol kesehatan itu menjadi kunci. Jadi tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan satu lagi di booster vaksin. Jadi booster vaksin akan menjadi wajib untuk lansia dan yang BPJS Kesehatan, sedangkan yang non BPJS itu nanti pemerintah dorong yang sifatnya mandiri. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mudah-mudahan target 5,22% di 2022 bisa terrealisasi dan segala macam strategi untuk bisa membuat agar fundamental ekonomi kita semakin kuat sehingga pertumbuhannya melesat pasca resesi kemarin bisa terrealisasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Menko. Kita lanjutkan kembali, kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian optimisme dari pemerintah di 2022 5,22% itu merupakan target yang sangat optimis yang mudah-mudahan kalau dengan berbagai macam strategi daya dan upaya dimaksimalkan bisa tercapai. Tapi jantungnya tadi kata Bang Faisal belum sembuh, apalagi dengan harga-harga yang sekarang naik. Dan tadi di awal Bang Faisal sudah sampaikan gas, listrik, ini dimungkinkan inflasi juga akan naik. Pasti akan banyak yang semakin pusing. Iya, kalau kita lihat
Januari September tahun ini itu kan pertumbuhan konsumsi baru 1,3%. Ya, biasanya 5, rata-rata 5. Jadi artinya kan walaupun triwulan ketiga sudah 3%, tapi Januari September itu masih 1, padahal komponen konsumsi itu hampir 60%. Jadi bagaimana nih meningkatkan daya beli mayoritas rakyat yang di bawah. Kalau kelas menengah mah enggak usah diurusin. Mereka nggak diperintah juga belanja, mereka nggak diperintah juga sekarang lagi pada jalan-jalan ke luar negeri. Turki free visa sekarang untuk Indonesia. Iya. Turki semua gitu ya. Jadi kelas bawah lah yang benar-benar menderita ini, dan kita bisa menyaksikan dari hari ke hari ya. Tadi sore saya jalan penyeberangan gitu, ada seorang ibu dengan anak kecilnya gitu, nggak minta tapi senyum-senyum gitu. Aduh, ya saya kasihlah yang terbesar yang ada di dompet saya, itu kayak joget. Coba ya, ini segmen saja yang saya tidak berani menggeneralisir gitu, tapi kira-kira seperti itu nasib orang yang ada di lapisan terbawah itu, yang ekstrim miskin, nyaris miskin, dan rentan ya. Kalau kita jumlahkan itu ada masih 52,8% gitu. Jadi kuncinya menggerakkan mereka. Oleh karena itu tolong kemudian yang menganggur anak muda juga masih 20%-an, ya 18,20, sekitar 1/5 dari anak muda masih nganggur. Jadi tolong deh empati, jangan sembarangan memasukkan pekerja dari China itu, ya, karena bulan Oktober masih masuk sekitar 2000-an hanya dari Samratulangi saja, hanya dari Samratulangi. Jadi 1900-an gitu, 1700-an. Itu naik lagi ya, bulan-bulan 2 bulan sebelumnya sih udah 500, tapi ini sekarang naik lagi. Tolong deh empati gitu. Kalau tidak, nah ini yang saya sulit membayangkan gitu. Tolong deh fokuskan dan beneran ya, ndak pokoknya segala upaya untuk menggerakkan atau mengangkat nasib mereka itu. Ingat 50% lebih. Jadi yang sudah dilakukan pemerintah itu baru sekedar menggarami laut ya. Itu aja. Yang dilakukan pemerintah baru menggarami laut, tetapi di sini ada sektor swasta yang sebenarnya butuh dukungan, tapi jantungnya tadi kalau di sebelum kita mendengarkan kembali perbincangan dengan Pak Menteri masih sakit. Pinjamannya masih belum cair. Sehingga pengusaha ini pun kesulitan untuk berusaha lagi. Apalagi Bu yang dibutuhkan supaya paling tidak pengusaha ini bisa gerak lagi supaya 50 lebih persen bisa kembali bergerak ekonominya dan diberdayakan. Ya, yang tadi Bung Faisal bilang, pemerintah memang asik dengan slogan 5G. Tadi balik lagi ya, itu bagus. Tapi terus pemerintah bilang ini ada startup. Tapi berapa persen sih startup kita? Itu kan hanya di kota-kota besar. Dan pemerintah mestinya paham bahwa kalau kita bicara statistik, kita bicara grafik gitu ya. Ini yang namanya pengusaha kecil, mikro, menengah, ini ada yang memang digital base, knowledge base. Ini anak-anak muda gitu yang pendidikan tinggi adanya di kota-kota. Kemudian ada juga yang jumlahnya menurut saya lebih besar daripada yang knowledge base. Ini yang pengusaha-pengusaha UKM zaman dulu. Nah kelihatannya nih ada satu gejala pemerintah asik karena bicara 5G, ini aja nih yang didorong. Nah yang ini mau dikemanakan gitu loh. Yang misalnya mulai dari pengusaha-pengusaha yang dulu kaki lima atau yang rumahan yang setelah COVID kemudian dirumahkan, mereka mulai usaha online dan sebagainya. Ini juga belum tersentuh. Terus pengusaha-pengusaha yang kalau di Bali misalnya di Kuta, itu kan tutup sampai sekarang masih tutup terus. Di restoran-restoran gitu loh.
itu masih tutup terus gitu. Nah ini juga belum dapat perhatian. Jadi kalau mau menggerakkan itu, jadi bicara UKM ini dia mesti jelas gitu. Nah UKM yang digital menurut saya kebutuhannya beda dengan yang ini. Yang ini selain financing ya, kalau yang digital ini oke lah ada angel investor dan setiap tahapannya gitu dibantu, ini infrastrukturnya. Kalau yang ini selain modal, pasarnya juga disiapkan gitu loh. Beli-beli makanan buat di Pemda, rapat-rapat belilah dari mereka gitu. Jangan beli makanan-makanan yang ya udahlah, kalau yang besar-besar kan nggak perlu dapat terlalu banyak dapat perhatian gitu, atau apalagi buah-buahnya impor, buah lokal misalnya. Nah itu juga akan sangat menggerakkan. Nah kemudian tadi memang Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan tuh punya program misalnya magang di pengusaha, tapi magang itu kalau kemarin saya mendengarkan magangnya yang dibantu misalnya untuk yang pembimbingnya itu dibantu 700.000. Nah untuk yang orang yang mahasiswa yang magangnya itu kurikulumnya setelah 1 semester juga mereka dapat uang jajan gitu ya, uang transport gitu. Nah tapi mintanya jumlahnya besar, harus 1.000, 2.000 orang. Nah ini kan berarti perusahaan-perusahaan besar. Nah sebenarnya kalau zaman dulu itu pernah ada, jadi tenaga profesional yang dari mahasiswa gitu ya, mandiri misalnya, yang bantu di pertanian daerah, atau yang kecil-kecil dah, katakanlah 5 orang, 10 orang. Kalau mahasiswa nih yang bisa ngajarin UKM, pembukuan sederhana. Kalau yang kecil-kecil ini, nasi UKM-nya dikasih 700.000, mahasiswanya ngebantu, dua-duanya benefit kan. Nah ini belum masuk gitu loh. Ini kan seharusnya bisa masuk juga ke program-program itu. Jadi masih orientasinya misalnya kalau Wardah bisa nampung 1.000, 2.000, 3.000. Lalu yang kecil-kecil kemana? Ini kan mesti harus dapat perhatian juga gitu. Nah saya kira kalau kita mau menggerakkan ekonomi, meningkatkan daya beli, ini semua lapisan harus disentuh juga gitu. Saya kira itu. 50% itu jumlah yang banyak, dan itu yang mestinya lebih banyak disentuh agar ekonominya masih bisa terus bergerak dan mereka tidak semakin tertinggalkan. Jadi ke depan apa strategi paling maksimal yang bisa membuat agar target-target itu bisa tercapai? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Bang Faisal, jadi apa yang kira-kira harus dilakukan supaya kita bisa jadi lebih baik? Tadi kan Pak Menteri mengatakan terserap penuh PPNBM mobil, sehingga penjualan mobil meroket. Luar biasa kan? Apa untuk rakyat kecil? Apa yang membuat program untuk rakyat kecil meroket juga gitu? Ya kita tidak mengutik-utik lah, tapi ayo yang ini juga dong, kompetisi ke arah yang baik. Kemudian ingat tahun depan penuh dengan ketidakpastian global. Temanya kalau kita lihat akhir tahun ini ketidakpastian global, tentang Omicron, tentang suku bunga, tentang disruption ya masih terjadi. Perusahaan-perusahaan besar di dunia ini menurunkan produksi karena chipsnya kurang dan sebagainya itu, maka berjaga-jagalah dengan lebih seksama itu. Saya rasa kata kuncinya supaya kalau ada terjadi lagi sesuatu kita sudah punya fondasi. Oleh karena itu tahan sedikit syahwat bukan syahwat biologis tapi syahwat investasi ya, tahan sedikit tolong gitu, karena ada persoalan yang harus kita antisipasi dan harus siap kita menghadapi itu ya. Jadi misalnya ibu kota ya. Tunda deh tolong ya. Gitu ya, tolong tunda infrastruktur segala macam, pokoknya yang terkait sama COVID dulu deh gitu. Kalau tidak ada terkait dengan COVID, tunda dulu. Itu aja. Ya, termasuk juga transisi energi ini juga agak pusing-pusing juga ini habis ini. Ya Bu. Ya,
Saya yang pertama sepakat karena panglimanya adalah kesehatan nomor 1. Vaksinasi terutama di kota-kota gitu ya, yang orang banyak berinteraksi harus diprioritaskan. Itu masih 40%, saya lihat sendiri di Gorontalo, Manado, di NTT itu kan nggak terlalu jauh gitu ya, dari masih kota besar, tapi masuk ke dalam sedikit aja tuh masih tingkatnya 40%, 30%, itu benar sekali. Dan itu divaksin orang mesti pakai dangdut, kasih beras premium dan sebagainya, itu satu ditingkatkan. Yang kedua, bahwa yang namanya perhatian pemerintah saya setuju banget, memang kita nggak bisa yang namanya COVID ini mempercepat orang untuk masuk ke digital. Nah oleh sebab itu tolong diperhatikan infrastruktur digital dan tolong juga bahwa ketika digitalisasi ini berapa puluh ribu, ratus ribu bahkan juta UMKM ini yang bakalan tertinggal gitu loh. Yang di kota yang melek digital anak muda oke. Tapi yang generasi digital imigran dan di desa-desa ini ketinggalan mau diapakan gitu loh. Nah ini mesti dapat treatment khusus supaya tidak lagi menambah beban pemerintah. Nah kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, ya Bang, pemerintah ajaklah ngomong BI sama OJK gitu. Jangan mereka cuma mau duitnya dari pemerintah tapi duitnya nggak disalurkan. Dan sediakanlah pasar buat UMKM. APBN dan sebagainya, menurut saya hari ini fokus bagaimana nolong UMKM dan fokus bagaimana menyelesaikan atau mengurangi COVID. Saya kira itu aja. Terima kasih. Bu Yani terima kasih, Bang Faisal terima kasih, dan sebelumnya tadi juga ada Pak Menteri terima kasih sudah sharing bersama kita. Kita sambut 2022 dengan penuh optimisme dan mudah-mudahan target yang sudah dicanangkan bisa terwujud, termasuk program-program yang sudah dibuat ini bisa terimplementasi agar ekonomi kita semakin baik dan tentunya segala macam hal yang kurang baik di 2021 bisa diperbaiki di 2022. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.